Gue akan mendukung Giorgio. Apapun yang dilakukan mereka kepada Giorgio, gue akan menyuarakannya. Dan gue akan mempertanyakan organisasi, asosiasi, instansi apapun itu ketika mereka masuk ke dalam ranah-ranah ini. Bagaimana anak itu berinteraksi dengan ibu, dengan Giorgio, itu adalah hal yang natural, yang memang dia mempunyai rasa apa sendiri, gue nggak ngerti. Dan yang pasti anak ini memang benar-benar sayang dengan ibunya dan sama Giorgio. Dan kalaupun anak ini dipaksa untuk dimenangkan hak asuhnya, anak ini akan bersuara bahwasannya anak ini tidak akan mau tinggal dengan yang ono, begitu. Itu kata hati gue. Yang paling lucunya lagi di sini adalah KPAI yang buka suara. KPAI ini bilang ini kalau keterlaluan dari mana? Itu adalah live mereka menjual kasur. Jadi di situ tidak hanya Giorgio dan Wenda, tetapi ada orang-orang lain di sana, ada staffnya, ada kameramennya, ada tim kreatifnya, begitu. Malah difitnah katanya ini adalah menjurus ke eksploitasi anak lah, ada yang menjurus ke ranah-ranah yang tidak layak lah, palelu pitak. Ya. Di mana KPAI dulu? Pada saat anaknya Jennifer Chopper yang dan digantikan pampersnya. Hah? Itu area yang lebih parah. Pakai KPAI bilang ini bisa dibawa ke Polri, ke ini, ke itu. Alah, gue udah bilang sama kalian, feeling gue mengatakan Giorgio ditarget untuk cuan. Oleh siapa? Oleh nggak tahu. Oleh orang yang mau-mau aja gitu. Jadi di sini udah banyak fitnah yang mereka akan menekan Giorgio dan W. Udahlah, bagikan aja harta dan hutang-hutangnya itu. Hidup aja mulai dari nol lagi. Kalau misalnya tidak mampu dan berkeberatan membayar uang sekolah yang sangat mahal di sekolah yang mahal, udah Wenda, gue yakin lu mampu. Lu kasihkan aja semua harta, hutang, semuanya bagi dua ya. Jangan ada lagi lu terima sepeser pun. Karena gue juga nggak mau nerima sepeser pun dari mantan gue. Lalu dia anak-anak mengganggu masa depan lu ya. Lu lupain aja dogma-dogma yang bilang bagaimanapun itu bapak, bagaimanapun ini apa. Alah, nggak ada itu ya. Dalam rumah tangga aturan yang terjadi adalah aturan kita sendiri, nggak ada aturan-aturan lain mau atas nama ini, atas nama itu. Ini orang semua pada sok baik ya. Moral, kalau bicara moral, dia juga tidak bermoral kok. Jangan perkara dia, oh dia nggak ngapa-ngapain. Kok siapa bilang dia nggak ngapa-ngapain? Di depan layar dia nggak ngapa-ngapain. Di belakang layar gimana? Ada yang tahu, ada yang menjamin. Nggak usah sok suci semuanya. Sekarang kita nggak perlu ngebahas lagi yang persoalan rincian reimburse. Kita bahas perkara mereka sekarang beralih ke hak asuh anak yang ingin diambil gitu. Bisa nggak? Bisa. Tapi feeling gue mengatakan tidak bakal terjadi. Karena apa? Karena gue melihat seluruh video. Satu dan pasal 406 Undang-Undang nomor 1, 2 pasal loh ini Bu, 2023. Jika mendukung pelanggaran kesusilaan di muka umum, ancaman hukumannya juga dikurangi dari sepertiga pidana pokok pelaku utama karena ibu turut serta. Maksimal dikurangi sepertiga dari 1 tahun penjara yaitu sekitar 8 bulan penjara atau denda kategori 2 maksimal 10 juta. Ya, dan ibu juga melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak Bu, pasal 76I, junto pasal 88 Undang-Undang nomor 35 ya tahun 2014 yang melarang setiap orang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau mendukung atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan atau seksual terhadap anak. Ya, ancaman hukumannya 10 tahun, dendanya 200 juta rupiah. Makanya teman-teman, tolong ya, jangan mendukung pelecehan sosial baik secara langsung maupun secara elektronik. Ngeri loh pasalnya. Oke. Keep. Bang Long, 3 menit Bang Long, silakan. Ini Bang ya, Long. sedikit saya tambahin sedikit ya. Contoh kayak di Kute. Kenapa sekarang di pinggiran pantai itu dibikin dinding tinggi? Kenapa? Agar wisatawan anak-anak tidak melihat terlampau vulgar tentang kehidupan sosial anak dewasa. Dulu. Jadi jangan mengategorikan dengan lokasi kalau tidak mengetahui keasliannya. Nah, yang disebutkan Kak Ira sama kami-kami aja tetap nggak diterima oleh Bu Yeni. Karena kenapa? Karena sudah menganggap dirinya EGP. Nah, pertanyaannya kalau EGP, terus ibu ngapain ngurusin juga Sarwenda? Gitu loh. Kita juga bingung nih pertanyaan ibu, jawaban ibu yang ibu sampaikan ke kita-kita. Kalau ibu EGP, udah biarin aja tuh Sarwenda dihujat sama orang. Ngapain juga ibu urusin? Itu loh.
Jadi apa yang ibu kemukakan di sini itu jadi sentilan juga, makanya kita mencoba luruskan ibu. Bukan menyudutkan, enggak, kita meluruskan. Ini loh, kita tinggal di negara NKRI yang sosial budayanya tinggi. Gitu loh. Memang benar di Aceh begini, yaitu kepribadian, tapi kan kita bisa mengkoreksi sesama jiwa kemanusiaan. Tolong menolong supaya orang atau teman atau saudara atau orang yang nggak dikenal itu menjadi lurus atau baik. Tapi kalau ibu udah menganggap diri EGP, emang gue pikirin udah ibu closing, nggak usah naik-naik lagi ke room orang menyuarakan Sarwenda. Itu loh, kita ini Koko, Kaira, Mamiza, Tante Leroy, Kak Ricci, semuanya ini hanya cuma ingin meluruskan. Gitu loh Bu. Sekian, lanjut. Oke, lanjut. Kita kasih kesempatan ini 3 menit ya. Siapa ini lagi? Oh, Faiz, silakan 1 menit, 1 menit ya, 1 menit ya, 1 menit. Oke. Mbak Yeni, yang kita bahas itu kebebasan di lab, bukan masalah di Bali, di Aceh, disebut-sebut, bukan begitu Mbak Yeni. Kita ini bahas di sini tuh tentang labnya Sarwenda sama si CO itu, begitu Mbak Yeni. Bukannya Mbak itu sebut-sebut Bali, Aceh, jangan begitulah. Itu kita bahas di sini itu kebebasan lab begitu Mbak Yani. Paham nggak Mbak Yani? Mbak sekolah nggak? Nggak boleh, nggak boleh, Ini nggak boleh, nggak boleh, nggak boleh. Aku Nggak boleh, nggak boleh ke arah persekusi, nggak boleh ya. Oke, lanjut Faiz. Minta maaf. Ya, minta maaf, silakan. Nah, Sorry, aku nggak mau diskusi dengan orang yang kayak begitu. Makanya Karena begitu. tinggi, kan? Jadi nggak usah, jangan kalau kamu bahas-bahas tinggi dari Bali, aku, nggak usah jangan diskusi bahas-bahas sama aku. Aceh, jangan bahas-bahas negeri. Kita bahas ini di sini tuh lab Mbak, lab. Aku Tentang bahas lab, itu, kebebasan tanggapin juga lab, teman-teman begitu. yang lain yang bilang dia tinggal di Eropa. Sabar, Oh, sabar, aku sabar, boleh. sabar. Seandainya kalau anak Sabar, klub dulu. Oke, habis Faiz ya. Sekarang Yeni. Yeni 3 menit silakan, Kak Cici Yeni silakan. Silakan Cici Yeni 3 menit. Mute sayang, mute. Nah, Makanya kan tadi aku tanya, oh dengan yang tadi siapa tuh yang ngomong, aku tanya, oh ini bahas tentang Ruben dan anak-anak ya. Karena kenapa aku nggak mau kenapa-napa, nanti katanya, oh aku tanya, kita mau ngomong ini kenapa ke sana, padahal itu ada pertanyaan ke sana. Aku jawab ke sana itu salah lagi. Terus maunya bagaimana? Jadi makanya akhirnya teman-teman ngarahkan aku ya, atau kita diskusi ke sini dan ke sini. Nanti yang sana bilang, oh ngapain ke sana? Terus maunya jadi gimana dong? begini Yeni. Kamu kasih tahu mereka sesuai dengan keyakinan kamu supaya mereka mengerti apa maksudmu. Begitu juga dengan mereka yang ada di sini, mereka sekuat tenaga bersuara biar kamu mengerti. Itu posisinya. Silakan Yeni. Aku nggak masalah dengan mereka punya pemahaman, ya kan? Yang tadi si siapa Maira ya, yang namanya Maira, yang ngomong aku hukum, yang bilang oh aku juga bisa dihukum, yang apa segala macam, ya kan? Jadi aku cuma pikir gini, kalau misalnya hukum itu bisa sampai kemana-mana, di room ini bukan aku aja yang dihukum, banyak kok yang ngomongnya juga kemana-mana. Justru sebenarnya kalau kita mau diskusi, bukan untuk ke siapa atau Kenapa Yani? Jangan blunter dulu. Di room ini ada kok juga dihukum. Pelanggarannya apa? Coba Yani sebutkan dulu. Nah, maksudnya gini loh, kenapa sih Enggak, jadinya- pelanggarannya apa? Pelanggarannya No, dulu ya. aku Jangan bikin Justru- ini. Aku nggak mau bahas ke sana dari tadi, kan aku bukan dibahas di sana, tapi kenapa aku diajak ke sana? Nah, nanti kalau aku diajak ke sana katanya aku udah out of topic. Salah lagi. Terus nggak karakter tapi nih. Terus Ya kan, jadi makanya tadi kan aku bilang sama Koko, kalau diskusi gini jujur Liko, aku nggak cocok.
Karena kenapa? Karena Koko lihat sendiri, aku sebenarnya dari tadi diskusi, aku jarang loh diskusi itu mau sama orang gontok-gontokan. Kalau udah dikasih waktu ya aku sesuai waktuku aja ngomongnya. Ya, ya, betul betul. Aku nggak mau rebutan atau dengan apa ya kayak apa gini enggak lah. Ya kan aku lebih suka Jadi kita ngomong. ini begini, mereka itu berebut-rebut untuk jawab kamu karena kamu terlalu menggemaskan. Itu. Benar. Karena kalau kamu ini, kalau kamu statement gitu terus mereka diam tidak menggebu-gebu menjawab berarti kamu tidak menggemaskan gitu. Nah, Boleh, sedikit saya lurusin. Jadi gini, Aku boleh nggak sih? Aku boleh nggak ngomong ini? Sabar, Bang Long, sabar. Oke, 1 menit, Bang Mamisa. Gini Bu Yeni, yang kita bahas di sini kan Habis ini gaya Bang 1 menit. Oke, gaya berpacarannya Sarwenda kebetulan kan di beliau ini adalah public figure. Gitu loh Bu ya. Nah, apakah pantas seorang public figure gaya pacarannya seperti itu tapi dipubliskan? Itu loh yang kita sekarang bicarakan. Nah, di sini kenapa kita itu gemes sama Ibu? Karena Ibu menormalisasikan hal itu. Tanpa Ibu sadari, kata-kata Ibu itu menormalisasikan dengan sebutan EGP. Itu hanya kamuflase Ibu aja EGP. Kalau Ibu EGP, Ibu tidak pernah akan mau naik ke room ini untuk diskusi membahas masalah itu. Jadi kalau Ibu bilang hal-hal yang wajar, sorry Ibu, kita di sini lebih mementingkan adab. Karena di Indonesia itu adalah negara yang beradab. Jangan lupa hal itu Ibu, jangan pernah menormalisasikan hal-hal yang seperti ini yang nantinya tidak baik untuk generasi-generasi muda kita. Itu loh Bu, maksudnya kita ada di sini. Nah, Bang Long 1 menit, Bang Long. nah sedikit saya tambahin omongan Mamija ya. Jadi gini Bu Yeni, jadi gini, kita cuman hanya ngasih pemahaman. Contoh, di saat seperti Kak Mamija, Kak Ricis, dan yang lain berbicara tentang masalah sosialnya, Ibu Yeni menyatakan nggak sepakat. Nah, akhirnya Kak Maira menyatakan dengan analisanya seperti hukum. Jadi ada dua sisi yang kami sampaikan dari cara sosialnya sama ke hukumnya. Nah, bagaimana Ibu harus menyikapinya? Itu loh maksudnya. Jadi sangat disayangkan di saat Kak Maira untuk menyatakan itu, Ibu Yeni menyatakan tadi bahwa menggiring ke arah sana. Enggak Bu, kita ngasih pemahaman. Ini ada dua cara kategori. Bayu Bayeni itu dengan Rici, habis ini kalau kamu kalau mau ngomong, sabar. Oke. Jadi Lanjut ya. ada dua bahasa yang bisa supaya teman-teman itu simak. Contoh dari sisi sosialnya sama sisi hukumnya. Itu loh Bu. Silakan dilanjut. Oke, Rici 1 menit silakan. Ya Mbak Yeni, ya. Jadi kita tuh lagi ngebahas mereka dengan anak-anaknya, dengan tontonan yang ini, yang dia setiap hari perlihatkan. Jadi kalau Mbak Yeni itu harusnya menjawabnya itu solusi. Kalau memang membela Sarwenda atau Bagaimana dia mau kasih solusi kalau bagi dia itu tidak apa-apa, bagi dia itu benar. Gimana mau kasih solusi? Lanjut, Ruci. ya. Jadi kalau misalnya di depan publik gitu ya, kalau memang punya perasaan gitu untuk orang lain, jadi ya jangan panggil apa-apa gitu. Anak 12 tahun kan sering dipaksa maklum, dimaklumi aja gitu. Padahal dia juga berhak ngomong gitu. Tapi karena pemandangannya seperti itu, jadi mereka itu malu sama orang tua itu, bingung gitu kok. Jadi ibu tuh harus mencontoh yang benar, bukan hanya untuk diri sendiri, anak sendiri, tetapi di sini banyak juga di luaran netizen itu penonton yang melihat. Kadang-kadang anak muda itu berhayal kok, Mbak Yeni berhayal, tahu nggak Mbak Yeni? Jadi dia itu kemana-mana otak pikirannya, nah sambil tiduran lenye-lenye. Aku juga ini geli, terus terang aja.
Mungkin mencari lawan. Oke, Gitu. Lucky, sudah cukup. Jeng Geli Oka saya, karena geli. dari tadi nggak ngomong 3 menit ya. Jeng Oka silakan. Hai semua, hai Bu Yeni. Oke, kalau aku ya langsung aja ya, aku dengar dari tadi ya sebenarnya eh kalau kita lihat sebenarnya ya apa yang dilakukan mereka itu ya apa indikatornya misalkan pegang bibir, Sergio pegang bibir Sarwenda, Sarwenda pegang leher, kemudian ada lagi banyak bisa lihat di YouTube sih kemesra-kemesraan, kemudian juga ketika mau pindah live-nya dia bilang nanti kita berantakin rumahnya ya, iya kita berantakin berdua ya, kayak gitu sambil mata-matanya itu kayak beda lah ya mata orang dewasa tahulah kita ya. Nah jadi saya kira memang di TikTok sendiri hal itu punya aturannya, nggak boleh di TikTok itu. Kalau misalnya kita bilang pecalang, memang kalau pecalang itu khususnya pada saat nyepi itu pecalang banyak karena untuk menertibkan perayaan nyepi tersebut gitu loh, ya kan? Hari-hari biasa itu juga ada pecalang atau pihak polisi yang mengamankan Bali itu juga ada seperti biasa. Nah kalau menurut yang dari tadi yang aku bilang ke teman-teman semua, ya kan? Mungkin ya itu juga aku karena aku orangnya terlalu EGP gitu loh, ya kan? Jadi buat aku masalah orang itu seperti apa itulah masalah dia. Kayak tadi si bapak itu yang ada si bapak Bisa kita siapa Pak Wijaya gantian, bilang bisa kita Sabar. gantian, Sabar, saya sudah paham. bisa Terus kita ini. gantian. Terus ya nih, Bapak- nah sedikit lagi. Bapak Wijaya aja bilang kita sendiri aja juga banyak masalah kok, gitu kan. Nah kalau aku lebih orang yang belajar dari masalah orang karena aku seringnya kasih ke anakku itu contoh masalah-masalah orang yang real. Aku nggak pernah cerita, oh nanti kamu begini, kamu gitu. Aku nggak mau bikin satu cerita horor yang bikin mereka ketakutan gitu loh. Oke. Intinya Bu Yeni kunci udah dulu, lari dari kunci. konteks, sudah itu aja. Kunci, Bu Yeni udah lari dari konteks. Kunci dulu. Udah lari dari konteks ini tuh. Mau bawa Bali, Aceh, apa itu? Sabar, Ruici, santai. Ayo Ira, 3 menit Ira. Hanya 1 menit. Bentar Kak Ira, bentar. Saya kasih penjelasan. Enggak bisa dipotong. Bentar dulu. Jangan dipotong dulu, jangan dipotong. Sabar. Saya yang Sedikit diberikan dulu, kesempatan. sedikit Saya nggak dulu. bisa dipotong. Sabar. Tidak. Saya nggak bisa Oke, dipotong. silakan Ira, 3 menit. Sedikit dulu saya jelasin Tidak, tentang Bali. 3 menit. Sabar. Oke, lanjut. Dulu saya jelasin tentang Bali. Ya Contoh nih Allah ya. ya. Sabar. Tuhan. Enggak, saya Udah, kasih jangan contoh kalau nih. kita masalah Bali. Aku pun 15 tahun di Bali. Diam dulu, diam. Oke, Saya silakan nggak Ira. tahu bahas masalah Bali itu bukan krusial, tetapi kenapa saya sebagai pribadi di sini tidak menormalisasikan ini, tidak mendukung dan tidak mengaminkan apa yang dilakukan, ya kan? Karena itu adalah salah satu bentuk pelanggaran hukum. Kalau orang yang ngerti hukum itu dia tidak akan menormalisasikan. Kita tidak bicara di sini tentang aturan yang Ibu Yeni ya lakukan parentingnya kepada anaknya, tidak. Tetapi kita bicara tentang budaya Indonesia. Kita tidak bicara tentang budaya Bu Yeni. Whatever Bu Yeni mau ngomong, oh saya terlalu EGP, oh saya selalu nggak peduli, enggak. Kita hidup di negara yang namanya kita ini adalah negara yang penduduknya adalah makhluk sosial. Bukan hanya tentang apa yang dipikirkan oleh Bu Yeni sendiri, tetapi keseragaman yang membentuk budaya. Pelanggaran budaya itu adalah salah satu dasar terjadinya pelanggaran hukum. Kalau ibu mau tahu pasal-pasalnya melanggar hukum, menormalisasikan, mendukung, membiarkan, atau ikut memfasilitasi terjadinya perbuatan asusila di depan umum, apalagi di depan anak-anak, itu juga bisa dijerat oleh pasal berlapis. Karena saya tidak tahu lagi bagaimana mengcounter ibu selain dari segi hukum. Karena hukum itu adalah aturan yang mengikat. Yang pertama Ibu Yeni ya, Ibu Yeni kalau berkata begini di depan media sosial, ya, Ibu Yeni itu sudah dijerat dengan undang-undang ITE. Karena ikut menormalisasikan terjadinya penyebaran informasi elektronik yang sifatnya tunggu dulu Mama ngomong dulu. Iya sebentar sabar.
Sabar, ini tidak kalah penting ini dengan dirimu, nak. Ini penting banget ini untuk tumbuh kembang anak ini. Ya, setiap orang yang dengan sengaja mendukung ya terjadinya pelecehan itu dari segi informasi elektronik itu melanggar pasal 27 ayat 1 junto pasal 45 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang revisi Undang-Undang ITE. Ya, ancaman hukumannya 6 tahun, dendanya 1 miliar rupiah. Baru satu pasal, Bu. Saya masuk ke pasal KUHP-nya. KUHP lama, Bu. Pasal 56 KUHP lama. Dipidana sebagai pembantu kejahatan bagi mereka yang sengaja memberi dukungan atau bantuan atau kesempatan atau sarana perbuatan itu. Ibu dianggap turut serta karena mendukung, ya. Kemudian ancamannya itu adalah 2 tahun 8 bulan, ya, atau bisa juga di pasal 57-nya itu ibu diancam maksimal 1 tahun dan 9 bulan penjara, ya. Tapi di KUHP baru pasal 20